Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang teori grup. Berikut overview atau outline-nya. Ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama adalah operasi biner, yang kedua adalah grup, dan yang terakhir ada sedikit tambahan yaitu tentang sisa bilangan bulat. Apa itu operasi biner? Operasi biner itu adalah suatu operasi yang dikenakan atau berlaku di suatu himpunan, kita beri nama A. Dia sebenarnya adalah suatu pemetaan dari A cross A ke A sendiri. Lalu operasi biner kita sering sebut operasi saja. Jadi kalau kita sudah menyebutkan operasi, kita langsung berpikir operasi ini biner, artinya melibatkan dua buah himpunan yang di-crosskan lalu ke himpunan tersebut, ke himpunan itu sendiri. Nah, biasanya operasi ini meskipun dia adalah pemetaan atau fungsi, kita mendefinisikan atau menuliskannya dengan bintang. Bisa bintang seperti ini atau bintang seperti ini. Jadi nanti menuliskannya seperti contohnya A cross A ke A. Ya. Cross itu artinya A, B, dengan A-nya ini elemen A, B-nya juga elemen A. Ya, karena yang pertama, himpunan pertama kita taruh sini, elemen himpunan kedua kita taruh sini. Lalu hasilnya adalah A operasi B. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Kita bisa mendefinisikannya terserah ya. Di sini mendefinisikan operasi binernya terserah. Di sini contohnya himpunannya isinya cuma 2, yaitu A dan B. Diberikan operasi bintang dengan seperti ini. Kalau A dioperasikan dengan A, hasilnya B, dan seterusnya hingga B dioperasikan dengan B, ini sama dengan A. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kalau kita diminta menuliskan dalam bentuk tabel seperti ini, untuk yang elemen yang pertama, jadi ini bintangnya dia dari A cross A ke A. Untuk elemen yang A yang pertama ini kita tulis di sini. Elemen A yang kedua kita tulis di sini. Jadi di sini ini adalah A bintang A. Yang di sini adalah A bintang B. Di sini B bintang A, B bintang B. Seperti itu ya. Nah, yang perlu ditulis hanya hasilnya saja. A bintang A di sini adalah B. Lalu A bintang B. Di sini A bintang B adalah A. Di sini B bintang A adalah B. Dan terakhir B bintang B adalah A. Nah, kalian bisa cek apakah dia berlaku sifat asosiatif, yaitu kalau kita melakukannya untuk mengoperasikan 3 buah elemen, hasilnya akan sama saja jika kita mengoperasikan yang kedua yang pertama dulu atau kedua yang akhir dulu. Seperti ya, bisa kalian cek seperti itu ya. Jadi kalian bisa coba-coba gitu ya. X-nya ini bisa A atau B, Y-nya ini bisa A atau B, Z-nya ini juga bisa A atau B. Jadi di sini kalau percobaan bisa ada 8 buah. Ya, misalnya saya pilih misalnya X-nya A, biar kelihatan jelas mungkin Y-nya beda, Y-nya B, dan Z-nya mungkin A. Jadi di sini A bintang B bintang A. Nah, saya hitung yang sebelah kiri dulu, LHS, left hand side, yang sebelah sini, berarti XY-nya dulu, berarti yang sebelah sini dulu. Kita lihat A bintang B adalah A, lalu di sini bintang lagi dengan A. Jadi yang ini hasilnya adalah A, lalu dibintang lagi dengan A. Dan di sini A bintang A hasilnya adalah B. Lalu kita coba right hand side-nya, berarti A bintang, saya hitung dulu yang A bintang A-nya, B bintang A-nya dulu. Jadi A-nya ini tetap, B bintang A adalah
bintang A adalah B, dan A bintang B adalah A. Ini berbeda ya, berarti ya. Kalau saya pilih A, B, A, X-nya A, Y-nya B, Z-nya A, dia ternyata terbukti bahwa LHS tidak sama dengan RHS. Berarti operasi yang ini, operasi bintang ini bukan operasi yang asosiatif. Tidak asosiatif. Untuk membuktikan dia tidak asosiatif, kita cukup menuliskan satu grup yang triple XYZ ini, cukup berikan satu contoh yang tidak memenuhi ini, yang memenuhi LHS, yang tidak memenuhi LHS sama dengan RHS. Jadi sudah cukup kita memberikan satu contoh ini untuk mengatakan bahwa bintang ini tidak asosiatif. Tapi kalau mau membuktikan bahwa dia asosiatif, berarti ini harus dibuktikan untuk semua kemungkinan. Harus tunjukkan bahwa LHS sama dengan RHS untuk semua kemungkinan. Dalam hal ini berarti 8 kemungkinan, karena X-nya ada 2 kemungkinan, Y-nya 2 kemungkinan, dan Z 2 kemungkinan. Seperti itu cara mengeceknya. Lalu kita buat lagi di sini dari real ke real. Oh ya, ini maaf, saya ini kurang. Harusnya R close R ke R. Dia AB, pasangan AB, dipetakannya atau dioperasikan menjadi A bintang B itu adalah AB ditambah A. Dengan di sini perkalian biasa di bilangan real, dan yang di sini penjumlahan biasa di bilangan real. Begitu ya. Lalu kita tahu bahwa kalau di penjumlahan dan perkalian itu memenuhi komutatif, yaitu kita bisa balik A plus B itu hasilnya bakalan sama dengan B plus A, begitu juga perkalian A kali B sama dengan B kali A. Itu sifat dari operasi penjumlahan dan perkalian di bilangan real. Nah, sekarang kita cek apakah ini terpenuhi untuk bintang. Kita coba ini A bintang B, kita coba B bintang A, dia adalah BA plus B ya. Di sini adalah elemen pertama itu ada di sini dan ada di sini. Elemen kedua cuma ada di sini. Berarti kalau B bintang A, B-nya yang elemen pertama, jadi A-nya ini diganti B plus B. Lalu di sini adalah elemen pertama, elemen keduanya yaitu A, ya, BA plus B. Nah, ini kan tidak sama ya. AB plus A ini tidak selalu sama dengan BA plus B. Kita bisa mencari contoh, kita pilih yang A dan B tidak sama, misalnya kita pilih misalnya A-nya misalnya 1, B-nya misalnya min 1 gitu ya. Nah, kita operasikan saja di sini pasti hasilnya beda. 1 bintang min 1 itu adalah 1 kali min 1 ditambah 1, dia 0. Tetapi kalau min 1 bintang 1, dia adalah min 1 kali 1 ditambahnya min 1. Dia hasilnya adalah minus 2. Jadi tidak sama ya. Jadi A bintang B tidak sama dengan B bintang A. Jadi terbukti bahwa bintang tidak asosiatif, tidak komutatif. Ya, jadi operasi biner ini apapun asal hasilnya ada di A. Asal dia adalah dari A cross A, hasilnya di A lagi. Begitu ya, asal hasilnya di himpunan itu sendiri. Nah, ini kalau berlaku seperti ini, kita mengoperasikan yang dua belakang dulu atau dua depan dulu hasilnya sama, itu namanya asosiatif operasinya. Lalu kalau bisa dibalik, hasilnya sama, itu namanya komutatif. Nah, di sini adalah ada namanya unsur identitas. Biasanya pakai E. Pakai E biasanya, dan dia sifatnya adalah kita ambil sebarang elemen di A, elemen A kecil di A besar. Elemen identitas ini harus memenuhi A bintang E atau A operasi E sama dengan E operasi A sama dengan A itu sendiri. Ya, jadi contoh yang jelas, misalnya di penjumlahan ya, kita punya E-nya sama dengan 0, karena A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A.
Lalu kalau perkalian kita punya E-nya 1 ya, karena A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Seperti itu ya. Jadi bisa berbeda-beda untuk setiap operasi. Lalu di sini bisa diotak-atik apakah ini memiliki unsur identitas. Nah, andaikan dia memiliki unsur identitas, kita cek saja. Andaikan ada E ya. Andaikan ada E, maka di sini harus memenuhi A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Nah, kita bisa kelihatan di sini bahwa bintang ini komutatif. B bintang A juga dia sama dengan B ditambah A ditambah 1. Dan hasilnya bakalan sama dengan yang ini ya. Karena penjumlahan itu komutatif. Jadi kalau kita tahu bahwa operasinya itu komutatif, kita tinggal mengecek salah satu saja. Apakah ini A bintang E sama dengan A? Atau kita mengeceknya apakah E bintang A sama dengan A? Tidak perlu dua-duanya. Tidak perlu ini sama dengan A ditambah ini sama dengan A. Kalau dia komutatif, kita cukup salah satu saja. Kalau tidak komutatif, harus dua-duanya. A bintang E sama dengan A dan E bintang A juga sama dengan A. Nah, seperti itu. Di sini berarti karena dia komutatif, kita pilih saja A bintang E gitu ya. A bintang E ini sama dengan di sini A plus E plus 1 ya. Dan dia harus sama dengan A sendiri. Nah, mau tidak mau berarti E plus 1 sama dengan 0 dan E sama dengan min 1. Ya, gitu ya. Jadi andaikan ada E yang memenuhi, maka andaikan ada E unsur identitas. Haruslah ini. Gitu ya. Lalu kita cek A bintang min 1 sama dengan A plus min 1 plus 1 sama dengan A. Ya. Memenuhi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan kalian awalnya ditulis dulu ini. Di awal ditulis dulu yang pertama ini. Maka bintang ini komutatif. Nah, seperti itu ya. Jadi pertama ini, yang kedua andaikan, yang ketiga haruslah, dan yang terakhir cek. Ya, jadi dia memiliki bintang memiliki unsur identitas E sama dengan min 1. Nah, seperti itu. Nah, ini silakan bisa di otak-atik, nanti kita bisa bahas di pertemuan besok. Apakah operasi bintang pada bulat, di sini berarti A dan B-nya bilangan bulat. Ini hasilnya tentu saja bilangan bulat lagi ya, bilangan bulat ditambah bilangan bulat dikurangi perkalian bilangan bulat, itu hasilnya adalah bilangan bulat ya. Apakah dia memiliki unsur identitas? Dan kalau misalnya memiliki unsur identitas, berapakah unsur identitas tersebut? Ya, ini bisa nanti dibahas. Ini untuk bahasan 1. Kita bahas di minggu depan. Oke, lalu ya, saya tambahkan dulu dari sebelumnya. Dari tadi kita membahas operasi biner. Saya akan berikan contoh operasi yang bukan biner. Nah, ini saya taruh di sebelumnya. Di presentation 1. Nah, perlu diingat lagi bahwa operasi biner hasilnya dia harus suatu elemen A dioperasikan dengan suatu elemen A lagi, hasilnya adalah elemen A. Sesuatu gitu ya, C misalnya. Nah, di sini A-nya elemen A, B-nya elemen A, dan C-nya harus elemen A. Nah, kita lihat di sini. Nah, diberikan ini. A-nya bilangan bulat. Lalu operasinya adalah penjumlahan. Apakah dia merupakan operasi biner? Nah, di sini
Kita cek saja kalau A ini bilangan bulat dan B-nya bilangan bulat, apakah A plus B bilangan bulat? Nah, ini yang perlu dicek ya. Nah, seperti ini. Ya, karena di sini hasilnya ini harus bilangan, harus masuk di A lagi. A-nya masuk A, B-nya masuk A, si C-nya harus masuk A. Jadi kuncinya hanya itu. Nah, tentu saja yang ini benar ya. Bilangan bulat ditambahkan bilangan bulat, tentu saja hasilnya adalah bilangan bulat. Berarti di sini bintang adalah operasi biner. Nah, sekarang kita cuma melihat Z yang positif. Jadi, isinya adalah Z positif ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Dan dia operasinya adalah pengurangan. Di sini kita akan bahas di yang besok, apakah dia operasi biner atau tidak. Ini bahasan kedua. Lalu bahasan yang ini contoh yang ketiga. A-nya adalah himpunan E, bilangan bulat. Ini bilangan bulat ya. 2Z. 2Z ini maksudnya adalah, kalau Z kan kita punya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu di sini min 1, min 2, dan seterusnya. Kalau 2Z, berarti semuanya dikalikan 2. 0 dikalikan 2 jadi 0, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6. Min 1 jadi min 2, min 2 jadi min 4, seperti itu ya. Jadi dia adalah himpunan bilangan bulat. Nah, ini bisa berlaku secara umum. Suatu kelipatan, misalnya kita cuma mau melihat bilangan yang kelipatan 5. Kita tinggal tulis saja himpunan kelipatan 5 itu adalah 5Z. Ya. Jadi, secara umum, bilangan kelipatan N itu adalah NZ. Dia isinya adalah 0, N, 2N, min N, min 2N. Oh ya, ini ada dua kemungkinan ya. Ini kalau N-nya positif ya. Kalau N-nya negatif, misalnya minus 2Z, dia bakalan kebalikan. Kalau minus 2Z, berarti dia menjadi 0 tetap 0, 1 jadi min 2, 2 jadi min 4, seterusnya, min 6, dan seterusnya. Min 1 malah jadi 2, min 2 jadi 4, dan seterusnya. Ya. Jadi, ini dan seterusnya, titik-titik. Nah, jadi, kalau misalnya N-nya negatif, dia malah kebalik, nih 0, jadi min N gitu ya. Oh, salah. Oh iya, betul. 0, min N, min 2N, dan seterusnya. N, 2N. Nah, gitu ya. Tapi sebenarnya sama saja. Jadi, 2Z sama saja dengan min 2Z. Ini cuma beda urutan. Dan kita tahu bahwa himpunan itu di dalam kurung kurawalnya tidak harus berurutan. Kita bisa mengacak-acak dan itu merupakan himpunan yang sama. Jadi NZ itu sama dengan minus NZ. Seperti ya, 2Z sama dengan min 2Z. Tapi biasanya dipilih yang positif untuk lebih memudahkan. Nah, ini bilangan bulat. Lalu operasinya adalah penjumlahan. Nah, berarti sekarang yang akan kita pikirkan adalah apakah penjumlahan di himpunan bilangan bulat itu merupakan operasi biner. Jadi yang harus diperiksa adalah apakah jika A bilangan bulat, A bilangan genap, dan B bilangan genap, apakah penjumlahannya juga genap? Ya. Kita cek semua bilangan, kita ambil saja kalau dia bilangan genap, ya kita bisa, misalkan A-nya pasti bentuknya adalah 2 kali sesuatu. Misalnya saja 2 kali A1. Gitu ya. Dan B-nya pasti juga 2 kali sesuatu, misalnya 2B1. Ini di seluruh aljabar nanti bakalan sering pakai indeks-indeks ini ya. Ini cuma pemisalan saja, pemisalan suatu bilangan lain yang belum pasti beda dengan A, B1 juga pasti beda dengan B ya, karena A1 adalah A dibagi 2, B1 adalah B dibagi 2. Ini pemisalan bilangan bulat saja. A1, B1-nya elemen 2Z, elemen Z. A1 dan B1-nya elemen bulat biasa ya.
bisa saja dia bilangan ganjil. A1, B1-nya boleh bilangan ganjil. Misalnya A-nya 6, 6 adalah 2 kali 3, jadi A1-nya sudah 3, dia bilangan ganjil. Bisa juga bilangan bulat, bilangan genap. Misalnya B-nya itu 16 misalnya, maka B adalah 2 kali 8. Nah, 8 itu B1 itu masih bilangan genap. Jadi A1, B1 itu bulat sebarang, bisa ganjil, bisa genap. Nah, penjumlahannya A plus B dia adalah 2A1 tambah 2B1, dia pasti masih 2A1 tambah B1. Dan di sini A1 B1 elemen bulat, pasti A1 plus B1 juga elemen bulat. Jadi A plus B itu adalah hasilnya masih 2 kali bilangan bulat. Dia masih elemen dari 2Z. Nah, di sini mungkin lebih jelasnya A plus B sama dengan 2A1 plus B1 ini masih elemen dari 2Z. Gitu ya. Jadi di sini bintang ini operasi biner. Nah, seperti itu ya, karena hasilnya ini masih tadi hasilnya masih masuk di sini di Z, berarti ini masih masuk Z. Di sini 2Z, ini masih masuk di 2Z. Nah, yang keempat, ini isinya adalah kita cuma mengambil bilangan ganjil. 2Z ditambah 1, berarti dia pasti ganjil ya. Bilangan genap ditambah 1, pasti dia bilangan ganjil. Nah, bagaimana penjumlahan di bilangan ganjil? Bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, apakah masih merupakan bilangan ganjil? Ini akan menjadi bahasan ketiga besok ya. Nah, ini ada bilangan real. Di sini ada dua hal bilangan realnya, penjumlahan dan perkalian. Nah, ini pasti operasi biner ya. Penjumlahan dan perkalian di bilangan real hasilnya pasti masih bilangan real. Dua buah bilangan real dijumlahkan atau dikalikan masih merupakan bilangan real. Oke, jadi kita sudah punya 3 buah hal yang akan kita bahas pada pertemuan besok. Nah, kita masuk ke grup.